Dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali digelar di Pengadilan Negeri hari ini. Sidang belum selesai. Pak Jokowi dan anak-anaknya masih terima pensiun dari negara ini. Rakyat Indonesia berhak untuk menanyakan ijazahnya. Benar atau tidak salah? Karena itu modal dasar untuk menikmati fasilitas negara atas nama rakyat. Mungkin Dewan Pengawas dan Antara juga ya. Iya. Sepanjang dia masih terima gaji, berhak rakyat bertanya. Layak tidaknya dia pantas suruh di situ. Ijazahnya benar atau salah? Oke. Setiap skripsi tentu ada tanda tangan pembimbing, minimal pembimbing utama, betul ya? Ya. Pertanyaan saya, bisa tidak sebuah skripsi itu tidak ada tanda tangan pembimbing dan dia dinyatakan lulus sebagai insinyur? Tidak ada pembimbing. Iya, tidak ada pembimbing. Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti pertanyaan Anda, perjawaban Anda sama dengan Kanjeng Pangeran Haryo Bagas, ya, PhD, itu beliau mengatakan seperti itu. Jadi di UGM tidak mungkin skripsi kosong itu bisa lulus sarjana, apapun sarjananya. Baik, saya sampaikan tadi gimana Pak hasil pemeriksaan handphone. Ini saya mendapatkan undangan dan keterangan. Jadi kalau hari ini diputuskan telah terbukti ijazahnya palsu. Karena apa? Karena apa? Ada yang bersaksi bahwa yang ada di ijazah itu berbeda dengan orang yang dia lihat. Jadi begitu. Dan Pak Rujito juga sudah memberikan keterangan bahwa ijazahnya itu sangat berbeda dengan yang ada dimuat oleh Dian Sandi. Baik, rekan-rekan media semua, hari ini Oke, silakan teman-teman dari Kompas, dari iNews, CNN, ya. Baik, kita nanti dimulai dari abang saya Pak Wirawan Adnan, ya, silakan Bang. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hal, kalau tadi ditanyakan Biar dikawal, ya. Oke, gugatan si LSI yang ke-1 ingin membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya. Apabila tidak ada saksi lain, itu hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya. Baik dari segi tekstur. Pak Grosono masuk, Pak Grosono biar disampaikan juga telah disaksikan. Juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah king witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya. Baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda. Sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4 seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan. Ya, monggo Pak Urgaja. Semuanya edukasi pada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, berarti itu diduga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan
diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan tadi. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan sebagainya, alat bukti, barang bukti. Gitu. Jadi sangat sensitif lah. Ini pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. Oke. Udah. Jangan, jangan. Udah. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd, Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'état c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya. Pastinya akan terkaget-kaget ya, karena umpan dari Pak Jokowi pada saat lalu yang menyebut ada tokoh besar di balik isu pemakzulan dan bahkan terkait ijazah palsu. Tidak hanya itu saja, dan bahkan ditegaskan oleh para pendukung Pak Jokowi menyebut baju biru dan lain sebagainya, dan itu pun juga tidak memancing respon dari Pak SBY. Pak SBY pun dari sini ogah terpancing lah dengan isu-isu receh. Ya, kemungkinan Pak SBY menyebutnya isu-isu receh karena isu-isu saat ini itu lebih menjadi perhatian. Ya, seperti isu kemiskinan, kelaparan, ekonomi dunia, dan lain sebagainya. Nah, bahkan Pak SBY tidak terpancing terkait isu atau polemik ijazah palsu dari Pak Jokowi. Menurut saya ini sangat keren sekali. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY di sini menurut saya sangat negarawan sekali. Bahkan juga tidak ikut terpancing terkait tuduhan yang setidaknya disematkan ke Partai Biru Demokrat. Ya, walaupun pada saat lalu ya dari kader-kader Demokrat banyak yang marah setidaknya terkait Partai Biru, dan Pak Jokowi menyebut ada tokoh besar dan sebagainya, bahkan juga marah, dan Pak SBY itu malah kalem sekali. Terlebih dari video yang saat ini beredar, Pak SBY setidaknya menyindir lah negara kuat bisa jatuh karena pemimpinnya memposisikan diri di atas hukum dan rakyat. Nah, ini menurut saya sangat keren sekali, tidak terpancing terkait isu receh ijazah palsu atau asli. Wah, ini sangat keren sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu memang banyak yang terpancing setidaknya terkait lemparan isu dari Pak Jokowi lah terkait tokoh besar, dan bahkan dari pendukung Pak Jokowi menyebut Partai Biru, walaupun sudah dibantah oleh Kaisang, tetapi juga tidak berpengaruh setidaknya dari opini-opini publik yang saat ini berkembang luas. Secara tidak langsung menyebut Partai Biru itu ya dikhususkan kepada Demokrat, Pak SBY, AHY, kurang lebih seperti itulah. Kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, bahkan Pak SBY menyoroti soal ketimpangan hingga pemimpin dunia dan kekuasaan. Nah, menurut saya isu-isu global ini sangat perlu sekali dibahas, bukan malah terkait ijazah palsu. Menurut saya ijazah palsu itu tidak perlu dibahas lah, sangat menguras energi emosi masyarakat, tidak usah perlu dibahas, apalagi sampai menuduh yang melakukan partai inilah konon katanya Partai Biru ada tokoh besar. Menurut saya itu bukti Pak Jokowi bukan negarawan, bukannya menunjukkan ijazah aslinya, tetapi malah melempar tuduhan yang tanpa bukti dan lain sebagainya. Ya benar sih kalau kita amat-amati ya, Roy Suryo itu dari kader Demokrat pernah menjadi menteri di era pemerintahan Pak SBY, tetapi kan bukan bukti itu. Karena Roy Suryo pada 2019 yang lalu sudah mundur dari kader Demokrat. Bahkan Roy Suryo juga menantang setidaknya ya terkait tuduhan ini untuk memeriksa rekening. Wah, apakah ada transferan atau apa? Kalau ada yang membackup pastinya juga ada cuan lah, kurang lebih seperti itu. Pakar telematika Roy Suryo baru-baru ini menyampaikan klaimnya terkait tokoh besar di balik isu ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Dugaan tokoh besar menggelinding bak bola panas yang akhirnya membuat Partai Demokrat jadi sasaran sejak spekulasi tentang Partai Biru sebagai dalang menyeruak. Sebagai pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo siap rekeningnya diperiksa setelah dikait-kaitkan dengan mantan partainya Demokrat. Roy Suryo sudah 15 tahun menjadi kader Partai Demokrat, bergabung sejak 2005
dan mengundurkan diri pada 11 Maret 2020. Oh, jadi 2020 Roy Suryo mengundurkan diri ya. Spekulasi jika isu ijazah palsu bukan sekedar asli atau tidak disampaikan oleh Jokowi sambil menyorot pemakzulan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kan saya sudah sampaikan feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, kata Jokowi melansir YouTube Tribun News pada 25 Juli yang lalu. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Pak SBY sangat keren seperti ini. Satu abad terakhir, kita kerap menyaksikan negara kuat jatuh lantaran pemimpinnya meletakkan dirinya di atas peranata hukum, di atas sistem yang adil, dan di atas kesetiaan sejati terhadap negara dan rakyatnya. Kita ingat penguasa Prancis sebelum revolusi Prancis 1789, banyak yang absurd. Louis XIV, Louis XVI, bahkan dikatakan l'État c'est moi, negara adalah saya, hukum adalah saya, konstitusi adalah saya, keadilan adalah saya, suara rakyat adalah saya. Jangan-jangan mengatakan Tuhan adalah saya. Ini yang sejarah melakukan koreksi terus-menerus dan terjadi di banyak belahan. Wow, kalau ini sih sudah menyangkut konstitusi, menyangkut suara rakyat, menyangkut hukum. Wah, jangan-jangan menyindir mantan ya. Kita juga tidak tahu lah. Yang jelas memang hampir mirip-mirip sekali. Apalagi pada saat lalu juga kasus Tom Lembung disorot oleh masyarakat Indonesia, kasus Hasto Kristianto, dan masih banyak lagi lah yang tersandung kasus hukum. Ya, semisal sudah disebut-sebut oleh persidangan, tetapi sampai saat ini pun juga tidak ada aparat yang bertindak. Nah, menurut saya itu juga sangat timpang sekali. Ketimpangan jadi bukan antara masyarakat, orang kaya, orang miskin, tetapi juga hukum sangat timpang sekali. Bagi yang berada di koalisi ataupun yang berada di luar pemerintahan, itu sangat terlihat sekali lah. Seharusnya juga hukum itu adil lah. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menonton cuplikan video menarik, dan dari video tersebut terdapat komentar netizen dari Agus Tohari, biarpun bulatnya Jokowi pada akhirnya akan ketahuan bobroknya, langsung saja tangkap paksa biar cepat selesai. Komentar selanjutnya, polisi matanya pada tertutup rupiah, jadi tidak bisa melihat fotonya beda orang. Komentar selanjutnya, terima kasih orang-orang jujur, orang baik, teruslah berjuang, kami hanya bisa mendoakan Anda. Komentar selanjutnya, Jokowi ijazahnya palsu berarti tidak sah. Jokowi harusnya tidak menerima pensiun dan juga hadiah rumahnya harus dibatalkan. Pokoknya Jokowi harus dimiskinkan. Komentar selanjutnya, kepada bapak-bapak, ibu-ibu pejuang penegak kebenaran, semoga bapak-bapak, ibu-ibu selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Komentar selanjutnya, polisilah yang telah merusak negeri ini. Kerja mereka hanya selalu berusaha merekayasa dan memanipulasi kebenaran menjadi buram dan kabur. Komentar selanjutnya, muak tiap hari lihat kasus ijazah Jokowi. Kalau tidak hadir lagi di punyanya, ya memang Jokowi tidak punya ijazah, penegak hukum harus putuskan ijazah palsu dan penjarakan. Komentar selanjutnya, semua fasilitas Joko Widodo harus dihapus termasuk pensiun dan perumahan mantan presiden. Komentar selanjutnya, polisi yang menangani kasus ini semuanya harus diberi sanksi berat, kalau perlu dicopot dari polisi biar polisi benar-benar bersih. Komentar selanjutnya, bila memang aspal ya Jokowi berarti nipu, negara dan rakyat Indonesia harus diadili dan dihukum demi keadilan. Komentar selanjutnya, hanya di negeri Konoha membedakan ijazah palsu atau asli aja sudah bertahun-tahun nggak mampu. Komentar selanjutnya, yang jelas beda yang bilang sama itu matanya rabun harus berobat sebelum parah. Ijazah masalah gampang tapi dibuat rumit oleh polisi dan termulnya. Komentar selanjutnya, semoga kebenaran ini terwujud berkat doa rakyat Indonesia yang waras. Komentar selanjutnya, negara kalau diurus dengan orang-orang licik, siap-siap menghadapi kehancuran yang luar biasa, cepat selamatkan dari sekarang. Selanjutnya, mantan presiden gak punya malu, sudah berapa tahun gak mau nunjukkan, malah ngajak sidang dan selalu dilindungi. Komentar selanjutnya,
Ini akibat duit-duit tersebar miliar-miliar. Terus kesimpulannya, law is money and everything needs money. Seperti inilah akibatnya. Komentar selanjutnya, tidak ada itu skripsi, tidak ada TT pembimbing, dan tidak ada sarjana, alumni, sarjana. Kalau tidak lulus skripsi, anak-anak yang bukan sarjana pun tahu itu Jokowi. Berhenti membohongi publik Jokowi. Selanjutnya, mantap Bapak Taufik, Bapak Wirawan, Bapak Orogesono, dan seluruh pejuang kebenaran. Kalau sudah benar-benar terbukti, selayaknya Jokowi segera diproses hukum. Makzulkanlah pasangan Prabowo Gibran. Komentar selanjutnya dari Yon Marion, kalau ijazah itu memang asli, pasti sangat mudah menangkap sang penuduh, karena ada badan yang berkompeten, baik dari dalam negeri atau dari luar, yang bisa mengeceknya. Komentar selanjutnya, lanjutkan perjuangan untuk cari kebenaran, harus dipenjarakan Raja Jawa. Komentar selanjutnya, demi uang dan jabatan, pejabat Konoha gampang berubah, yang sudah benar menjadi salah, yang jujur dimusuhin. Komentar selanjutnya dari Budi Rianto, kalau sudah terbukti ini pasti ada judul sinetron baru lagi, mengingat soal ijazah saja merembet kemana-mana, sampai Bapak Yusuf Kala apa kena imbasnya. Padahal simpel saja. Komentar selanjutnya dari Abah Kantin, intinya yang bilang ijazah Jokowi asli pasti termul, termasuk polisi juga para pengacara Jokowi. Komentar selanjutnya, ijazah rakyat kecil yang gak mesti dicari sampai ke akar-akarnya, tapi kalau pejabat dilindungi hukum, apa yang berlaku di negeri ini? Semua pejabat rusak bobrok. Komentar selanjutnya, kalau ijazah terbukti palsu, semua fasilitas negara dicabut. Komentar selanjutnya, alhamdulillah, semoga sidang selanjutnya berjalan dengan lancar dan sukses selalu. Komentar selanjutnya dari Edang Budi, takut datang karena tidak punya yang asli dan tidak pernah kuliah SMA. Kalau punya ngapain bertahun-tahun siap ke polisi, sidang hakim, jaksa harus pikiran nalar sama-sama palsu. Komentar selanjutnya, oke, dengan harapan bangsa tanah air, negara Republik seluruh Indonesia berharap agar dari kepemerintahan tertentu tidak perlu ada sistem tabang pilih hukum, tegakkan dalam kebenaran dan kejujuran agar rakyat seluruh Indonesia bisa makihat dari kacamata seluruh Indonesia. Selalu berjalan lancar yang terbaik. Komentar selanjutnya, harus tuntas, termasuk Usman yang tercengkram sehingga meloloskan kepentingan keluarga harus tuntas selesai. Nah, kalau tahu palsu, kapan penjaranya? Komentar selanjutnya, sepertinya drama ini berkepanjangan deh. Ini udah kesekian kalinya. Komentar selanjutnya, adakah foto waktu menerima ijazah sarjana UGM, jabat tangan dengan rektor UGM tahun 1985, seperti Pak Anies jabat tangan dengan rektor waktu menerima ijazah S1, S2. Komentar selanjutnya, wow, ternyata ijazah Jokowi palsu. Mana ada anak dari PKI punya sekolah haram buat negara Indonesia, nanti Gus Dur yang jadi presiden barulah dibebaskan anak PKI bisa sekolah. Komentar selanjutnya, para pengadil ramai-ramai menjual kejujuran, jabatan Jokowi pasang kumis palsu biar mirip dengan ijazah. Komentar selanjutnya, saling membangun narasi, debat perdebatan, keributan, dan lain-lain. Tundak selesai-selesai sampai hari ini. Komentar selanjutnya, jutaan TKI di Malaysia rata-rata mereka bilang 1000% ijazah Jokowi palsu, emang beliau pengkhianat, pembohong besar,
pada seluruh rakyat Indonesia. Republik Indonesia. Tunjukkan ijazahnya Jokowi nggak bersih karena palsu. Komentar selanjutnya, wajib Pak Jokowi diadili di meja hijau, hukum mati, jeblos ke LP Nusa Kambangan, dieksekusi di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Bravo. Komentar selanjutnya, ayo rakyat NKRI, mari kita bongkar terus ijazah palsunya, karena kita semua sudah 10 tahun lebih dihapusi dan dibohongi. Teman-teman, itu saja komentar-komentar dari netizen. Terima kasih.